baik dan kondusif dapat mendorong siswa mengembangkan potensi terbaiknya. Oleh karena itu, sekolah diharapkan mampu menjadi tempat yang nyaman dan juga aman untuk siswa menimba ilmu. Namun, pada kenyataannya masih ada saja masalah perundungan atau kekerasan di sekolah, baik dalam bentuk kekerasan fisik ataupun non-fisik. Nah, mari kita kenali 6 bentuk kekerasan yang ada di sekolah. Yang pertama, kekerasan fisik. Melukai tubuh orang lain seperti memukul, menendang, berkelahi, terlibat tawuran, dan tindakan yang menyakiti anggota tubuh lainnya. Yang kedua, kekerasan psikis. Menghina, menakuti, atau membuat perasaan orang lain tidak nyaman, seperti mengajak nama panggilan, mempermalukan, dan memfitnah, dan lain sebagainya. 3. Perundungan atau bullying. Menyakiti tubuh dan perasaan orang lain yang dianggap lebih lemah atau berbeda secara berulang kali, seperti teman atau kakak kelas yang sering meminta uang atau barang secara paksa, atau guru yang meledek siswa di depan kelas karena tidak bisa menjawab soal. Yang keempat, kekerasan seksual. Perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang, mempertontonkan, atau memotret area pribadi tubuh seseorang, seperti mulut, dada, alat kelamin, dan bokong, karena ketimpangan relasi kuasa dan gender. Yang kelima, diskriminasi. Membedakan, memilih-milih, atau membatasi orang lain karena latar belakang yang berbeda, seperti suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras kulit, bentuk rambut, jenis kelamin, kemampuan akademik, mental, fisik, dan lainnya. Yang keenam, kebijakan yang mengandung kekerasan. Peraturan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru, tenaga pendidikan, anggota komite sekolah, kepala sekolah, dan atau kepala dinas pendidikan. Kamu juga perlu tahu, jika 6 bentuk kekerasan itu bisa dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, maupun melalui media sosial atau teknologi. Kita semua berhak belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Maka, saat mengalami kekerasan, mungkin kamu merasa takut dan tidak nyaman. Kamu bisa memilih untuk berani bercerita kepada tim pencegah dan penanganan kekerasan atau TPPK di sekolah atau kepada orang tua, guru, dan orang dewasa yang kamu percaya. Jika kamu mengetahui atau melihat ada temanmu yang mengalami kekerasan, jangan ikut-ikutan ya untuk berbuat jahat. Temani dia untuk melaporkan kepada tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di sekolahmu. Di dunia ini, setiap anak memiliki impian dan harapan untuk masa depan yang cerah. Namun, bagi banyak dari mereka, sekolah bukanlah hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat di mana mereka mungkin menghadapi tantangan yang sulit. Namun, kita semua memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Mencegah kekerasan di lingkungan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menciptakan iklim sekolah yang positif dan ramah, kita tidak hanya melindungi siswa dari bahaya, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Akan kecil dari kita memiliki dampak besar, dari mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati perbedaan, hingga menawarkan dukungan kepada sesama. Kita dapat mengubah sekolah menjadi tempat yang aman bagi semua. Bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ayo, kita mencegah kekerasan di lingkungan sekolah kita. Bersama, kita bisa melakukan perubahan. Setiap anak berhak merasakan keamanan dan kebahagiaan di sekolah. Namun, kekerasan dapat merusak suasana tersebut, menghancurkan rasa percaya diri, dan mengganggu proses belajar.
kesempatan untuk membuat lingkungan sekolah kita lebih aman dan lebih mendukung. Dengan saling menghormati dan berempati, kita bisa mengubah suasana menjadi tempat di mana semua orang merasa diterima dan dihargai. Jika kamu melihat seseorang yang tertekan, tawarkan dukungan dan dorong mereka untuk berbicara. Tindakan kecil ini dapat membuat perubahan besar. Untuk masa depan yang lebih baik, untuk sekolah yang lebih aman, mari kita mulai perubahan dari diri kita sendiri dan beri inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Selamat datang di sekolah kami, tempat di mana setiap hari penuh dengan kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan membangun hubungan yang positif. Namun, di lingkungan yang penuh potensi ini, ada satu hal yang tidak memiliki tempat, yaitu kekerasan. Kekerasan, baik fisik maupun verbal, bukan hanya merusak, tetapi juga menghambat proses belajar dan mengganggu rasa aman kita. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan penuh kasih. Ingatlah, setiap tindakan kita, sekecil apapun, dapat mempengaruhi perubahan besar. Tindakan sederhana seperti menawarkan bantuan, mendengarkan teman, atau hanya menunjukkan empati dapat membuat perbedaan. Kita bisa memulai dengan menghormati perbedaan, menghargai pendapat orang lain, dan selalu berusaha memahami perasaan teman-teman kita. Dalam lingkungan sekolah, keamanan bukanlah hak istimewa, tetapi hak yang harus dijamin untuk semua siswa dan seluruh warga sekolah. Kekerasan di sekolah bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang harus ditanggulangi bersama. Setiap anak memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Mencegah kekerasan di sekolah adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan di mana siswa merasa dihormati dan diterima. Dengan bekerja sama, kita pasti bisa mencegah kekerasan, membangun komunitas sekolah yang lebih baik, dan memberikan contoh positif bagi generasi mendatang. Bersama kita bisa melakukan perubahan yang positif. Bersama kita mewujudkan sekolah yang bebas dari kekerasan, di mana setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang secara aman. Ayo bersatu untuk mencegah kekerasan di lingkungan sekolah kita. Ingatlah, kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Mari kita bersatu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua anak. Berikut tips yang bisa dikembangkan oleh satuan pendidikan agar sekolah terhindar dari aktivitas kekerasan. Bangun komunikasi yang terbuka, tingkatkan kesadaran tentang bullying dan kekerasan, fasilitasi pendidikan empati dan penghargaan, ciptakan lingkungan sekolah dan aman dan inklusif, latih staf sekolah dalam penanganan konflik,
dorong aktivitas positif dan keterlibatan siswa, implementasikan kebijaksanaan dan prosedur yang jelas, lalu libatkan orang tua dalam upaya pencegahan, berikan dukungan kepada korban, promosikan kegiatan-kegiatan yang membangun rasa kebersamaan. Ingatlah, kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Mari kita bersatu menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua anak. Yuk, kamu bisa mengambil peran untuk menjadi teman dan warga sekolah yang baik, sehingga lingkungan belajar menjadi inklusif, menghargai keberagaman, dan aman bagi kita semua. Kamu juga bisa mencari informasi lebih lanjut tentang cara pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang ada di sekolah dalam Peraturan Menteri Kemendikbud Nomor 46 Tahun 2023 di laman Merdeka dari